5 menit ya, boleh ya? Oh, bentar kau pulpenku ya. Aku juga bentar. Aku nggak mau nyembah batu hitam. Lantas kenapa kau cuma nyembah nonot? Cuma ya kau. Siapa yang nyuruh kau mari cuma nyembah batu hitam? Tapi siapa yang nyuruh kau nyembah nonot? Kenapa kau malah menyembah nonot? Udah dah. Nonot disembah, makhluk bernonot disembah yang enggak. Udah gitu nggak berguna pula nonotnya. Ya enggak aja. Cepatlah. Aku setengah satu rungkat ya. Aku mau sholat dulu. Ya. Aku nggak mau minum kencing unta. Siapa yang nyuruh kau minum kencing unta? Kenapa kau minum darah Tuhan? Dah. Hasan, prolog dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuan filah dan wassalam buat semuanya teman-teman. Kita kembali diskusi lagi sama si Dinda Gabriel ya. Semoga dia datang kemari dengan membawa ilmu bukan membawa congor seperti kemarin teman-teman. Kita sepakat mengangkat tema ya. Tema kita hari ini adalah konsep keselamatan. Keselamatan Islam versus Kristen. Kan gitu. Nah, kalau di dalam Islam, ya sebenarnya kita tidak perlu mencari-cari dalil lagi jaminan keselamatan dalam Islam. Karena yang menyebut kita itu Islam itu bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Allah langsung. Dan data itu ada dalam surah Ali Imran 19, surah Al-Maidah 3, surah Ali Imran ayat 85. Allah langsung yang menyebut kita dengan sebutan Islam. Dan Islam itu berasal dari kata as-salam yang artinya selamat. Dari nama saja kita sudah mendominasi tema diskusi hari ini. Lantas bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam? Dengan berdasarkan surah Fussilat 30, kita menyebut saja Tuhan kita adalah Allah, ya, maka Allah akan memberikan surga kepada kita. Bahkan malaikat menasihatin kita, jangan kau khawatir, jangan takut, karena Allah telah menetapkan surga atasmu. Berbanding terbalik teman-teman ya, kalau bisa di mirroring ini teman-teman ya, kalau bisa dikomparasi ini. Ketika Bang Faruk Kristen dulu, Bang Faruk dapat temui data di dalam Matius 7 nomor 21 sampai 23. Orang berbuat dengan nama Yesus, bermukjizat dengan nama Yesus, malahan kena usir dan dikatakan si pembuat kejahatan. Bahkan ciri-ciri dari si penyesat yang dikatakan Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, mereka datang memakai nama Yesus, bahkan mengaku-ngaku Yesus. Dan dalam Matius 24 nomor 23 sampai 24 juga dikatakan Yesus, kalau ada yang mengatakan kepadamu Mesias atau Yesus ada di sana, Mesias atau Yesus ada di sini, jangan kau percaya. Tapi yang diprihatinkan, teman-teman Kristen ini sangat percaya dengan narasi, dengan kesaksian-kesaksian yang katanya murtadin yang nggak masuk akal. Bahkan ciri dari si penyesat itu mengarah kepada dirinya. Contoh kemarin yang viral kan, ada seorang murtadin perempuan nih, ngaku-ngaku dia katanya langsung melihat Yesus turun dari langit, kakinya kolor, cuman pakai kolor. Dan itu terjadi di channelnya Bapak Yusuf Manubulu. Dia menangis mengatakannya, kenapa kau menjadi Kristen waktu itu? Sebenarnya ketika dia menangis, kita sudah terenyuh teman-teman kan.
terenyuh kita. Inilah perjalanan batin, kan gitu kan? Ini mungkin perjalanan batinnya dia. Waktu itu aku melihat dia turun dari langit, kakinya kotor, cuman pakai kolor. Gak jadi terenyuh hati kita, Bang. Ketawa ada. Gitu loh. Tapi alhamdulillah ya, Yesus itu sudah membentengi dirinya dari fitnahan-fitnahan yang seperti itu. Dengan mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, kalau ada yang datang ke kau pakai namaku, bawa namaku, itu si penyesat, kata Yesus. Dalam Matius 24, 23, 24 juga dia mengatakan begitu kan, Yesus kan. Kalau ada yang mengatakan kepada kamu, dia lihat Yesus di sana, lihat Yesus di sini, jangan kau percaya. Jadi buat teman-teman Kristen ya, jangan percaya persaksian dari si murtadin palsu tadi. Mengatakan Yesus turun dari langit, kakinya kotor, cuman pakai kolor. Jangan percaya. Karena Yesus yang mengatakan, jangan kau percaya. Gitu loh, jangan kau ikuti dia. Itu disempurnakan dalam Lukas 21 nomor 8. Jadi simpel ya. Konsep keselamatan di dalam Islam ya, saya kasih sedikit-sedikit aja sama Dinda si Gabriel. Dari namanya saja yang diberikan Allah kepada kami sudah pasti selamat, karena nama kami adalah arti dari Islam itu selamat, yaitu assalam. Ya, nama kami disebut dengan selamat. Faruk selamat, Fulan selamat ya. Bahkan dalam Fussilat 30, jika kami panggil Tuhan kami adalah Allah, maka kami tak perlu takut. Jika kami istiqomahkan itu, Allah memberikan surga atas kami. Silakan menarasikan angan-angan Kristennya, Gabriel. Baik, terima kasih. Iya, ya. Teman-teman tap layar ya, teman-teman yang sudah masuk di room kita, di room Gabriel Channel, mohon untuk dibantu untuk tap layar ya. Ya, kembali kita PK kepada teman kita Bang Faruk Syanipar ya. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, tadi malam kita diskusi dengan Bang Dablo. Sebelumnya kita diskusi juga dengan Bang Rashid, dengan Bang Almantiki, dengan Bang PST Loading, dengan Kak Nora, dengan Kak Rifa dan seterusnya. Ya, mari kita pertahankan cara diskusi yang seperti ini, berdebat, berdiskusi bukan dengan menghujat, bukan dengan menghina, dan bukan dengan cara yang sangat-sangat merendahkan agama lain ya. Kita di sini diskusi bukan untuk ajang saling hujat, bukan untuk mendiskreditkan agama lain, bukan. Kita berdiskusi, mari kita tunjukkan kebenaran agama kita. Kita tunjukkan adab kita tunjukkan bagaimana kita sebagai orang beragama, cara berdiskusi kita seperti apa. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan di dalam dunia perdebatan ini ada sedikit-sedikit canda tawa yang menyenggol-nyenggol, itu tidak jadi masalah, tetapi tetaplah kita berteman, bersahabat di luar dari topik debat ini nantinya. Oke, baik, itu prolog sekedar ya dari saya ya teman-teman ya. Baik, untuk keselamatan jelas teman-teman, kita sebagai orang Kristen bahwa Tuhan Yesus berkata tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti yang kita ketahui, Bapa itu adalah di surga ya. Terbukti dari doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, dan seterusnya. Jadi kalaupun ada orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, Yesus adalah hamba, Yesus adalah sekedar manusia biasa, terserah whatever. Tetapi jangan lupa bahwa Tuhan Yesus berkata di dalam Alkitab, di dalam Injil bahwa ya, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Jadi teman-teman terserah mau mengatakan Tuhan Yesus ini apa, mau utusan, mau nabi, mau apapun itu terserah. Tetapi ingat, juru kunci atau jalan satu-satunya hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada orang lain, tidak ada Tuhan-Tuhan lain, tidak ada sosok lain selain daripada Tuhan Yesus. Nah, itu yang pertama ya. Nah,
Yang selanjutnya saya nanti akan bertanya kepada Bang Faruk. Tadi saya dengar Bang Faruk membawakan ayat Fusilat 30. Oh, ini saya ingatkan sebelum saya bahas tentang Fusilat 30. Coba Bang, ini kan kita waktu 5 menit ya. Nanti kan 2,5 menit kita bernarasi tentang jawaban, 2,5 menit tentang pertanyaan kembali. Jadi tolong kalau bertanya itu jangan terlalu berkepanjangan gitu loh. Ini nanti ujungnya nggak terjawab. Usahakan 1 maksimal 2 saja. Karena kita di dalam 5 menit ini itu kita menjelaskan dan bertanya kembali. Nanti abang kalau mau bertanya cukup 1 atau 2 pertanyaan aja. Jadi saya sempat menjawabnya. Oke, baik, 1 juga boleh, maksimal 2 lah. Jadi saya sempat jawab dan saya sempat bernarasi gitu loh. Jangan kayak Bang Dablo semalam, pertanyaannya 1 sampai 10. Begitu saya jawab 2 biji, dibilang, oh si Noel nggak jawabnya pertanyaan saya katanya. Itu dia Bang Dablo. Tapi nggak apa-apa, whatever ya, nggak masalah itu teman-teman. Oke, di Fusilat 30 kata Bang Faruk tadi katanya gini. Ya, setiap orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah akan masuk ke surga. Tetapi coba kita perhatikan di dalam surah Fusilat 30 itu ada ayat berbunyi seperti ini. Dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan. Pertanyaannya saya adalah, gembirakanlah mereka ini siapa Bang Faruk? Karena kalau dikatakan mereka di sini, mereka itu bisa merujuk kepada setiap orang yang mana? Apakah di situ ikut semua orang termasuk kafir? Apakah di sini ada termasuknya Islam atau bagaimana? Di sini harus dijelaskan mereka ini siapa. Nah, ini merupakan janji, bukan kepastian, Bang. Ya, janji bukan kepastian. Nah, itu nanti tolong Abang bahas. Mereka itu siapa? Apakah janji itu adalah kepastian atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan banding ayat keselamatan dari Bang Faruk dengan Maryam 71 yang mengatakan tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka. Memang banyak tafsir mengenai kata wariduha atau al-wurud yang mendatangi ya. Ada bilang memasuki dan mendatangi. Coba nanti dijelaskan dulu, mendatangi itu apakah masuk ke neraka atau bagaimana ya Bang? Oke, silakan Bang. Nggak cukup waktunya kan kalau terlalu banyak pertanyaan. Paling 1 lah Bang, 1 atau 2 bertanya ya. Loh, kan aku nggak bertanya tadi. Gimana sih kau? Oke, ini prolog dulu tadi ya. Oh iya, ini masih prolog. Oke, baik. Silakan Bang. Oke, di dalam prolog kita tadi teman-teman, kan tema kita hari ini kan konsep keselamatan Islam versus Kristen. Sebelum kita berbicara tentang konsep keselamatan, ya kita paparkan dulu siapa yang menjanjikan keselamatan dalam Islam, siapa yang menjanjikan keselamatan di dalam Kristen, gitu loh. Kalau di dalam Islam, saya sudah berikan di dalam surah Fusilat ayat 30 tadi. Kalau di dalam Kristen, Dinda, kau sebutlah nama siapa yang pernah menjanjikan keselamatan kepada angan-angan Kristen. Sayang sekali waktu kamu yang 5 menit ya ngalur ngidul tak kemana-mana, tapi kau tidak menyebutkan tokoh ataupun sosok yang pernah menjanjikan surga kepada angan-angan Kristen. Karena apa saya sampaikan itu? Bermodalkan Matius 7 nomor 21 sampai 23 tadi. Gitu loh. Yesus secara eksplisit loh mengusir orang, mengatakan orang-orang yang memanggil dia Tuhan itu membuat kejahatan. Komparasi dong datang dalam Matius 7 itu tadi dengan sebutkan satu ayat di mana Yesus menjanjikan surga dengan orang-orang atau menjanjikan keselamatan kepada orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan. Dikomparasi. Siapa? Gitu loh. Sebut namanya, kasih datanya. Siapa tokoh ataupun sosok, bahkan Avenger yang pernah menjanjikan surga kepada Kristen? Siapa? Kalau Yesus, tidak ada data dari Yesus, tidak ada data dari Bapak, tidak ada data dari Paulus, tidak ada data dalam Bible, nggak apa-apa. Sebut aja nama pemain lenong pun kau sebut aja lagi nama pemain lenong. Tapi sebut sosoknya gitu loh. Terus ini Fusilat 30-nya, Abang tunjukkan lagi samamu Dinda ya. Kan ini dikatakan di sini Dinda, ya. Nih, makanya kalian tidak memahami original teks.
Di sini tertulis kata, denger nih, abangmu ini Master Nahu Sorok ini. Di sini di dalam original teksnya tertulis kata inna. Huruf alif yang bergaris kasroh bertemu dengan huruf nun yang bertasdid. Makanya tertulisnya sesungguhnya. Gitu loh. Ini. Sesungguhnya. Ini bukan janji lagi. Di atas kepastian ini. Kesungguh-sungguhan yang benar-benar sesungguhnya. Kalau bisa lagi ditafsirkan ini, dipahami ini di atas sumpah lagi, udah pasti. Makanya digunakan kata inna. Tapi kalau dia janji, ya belum sebuah kepastian yang pasti, tertulisnya kata kode. Karena kode itu artinya sungguh, tapi inna sesungguhnya kepastian. Jangan kau katakan janji. Makanya Dinda, kalau kamu jadi apologet, belajar juga lah original teksnya Al-Quran, belajar Nahu Sorok, jadi enak kita menjelaskannya. Tapi kalau kamu nggak ngerti macam mana? Saya seperti ngomong sama orang gila lah jadinya. Nah, terus kau bilang di situ bersifat semuanya. Ya, bagi siapapun yang memanggil Tuhannya adalah Allah. Nih, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Apakah orang kafir Tuhannya adalah Allah dikatakannya? Tidak, makanya dia dikatakan kafir. Apakah Kristen mengatakan Tuhannya adalah Allah? Tidak. Kristen mengatakan Tuhannya adalah Yesus. Jadi ini sebuah kepastian di atas kepastian di atas kepastian di atas kepastian dari Allah. Ya, karena tertulis dalam original teks tertulis kata inna, ya. Apa kepastian disampaikan oleh Allah? Kalau kau panggil Tuhanmu, kalau kau katakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya. Dalam kurung ini penjelasan ya bagi mereka yang baca Quran berdasarkan apa? Terjemahan, tak memahami original. Tapi kalau kayak kami kebuang pun dalam kurung ini nggak pengaruh sama kami. Kami bisa memahaminya berdasarkan original teks kami. Akan turun malaikat kepadanya, semuanya berkata, itu pun penjelasan. Apa katanya? Janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, jadi Bunda jangan katakan lagi itu janji, enggak. Ayat Al-Quran di mana ketika Allah berkata dengan perkataan indah, itu bukan janji lagi, tapi kepastian di atas kepastian. Silakan nanti dinarasikan Dinda Noel ya. Siapa sosok atau ormas yang pernah janjikan surga kepada Kristen? Silakan. Oke. Lanjut. Oke Bang Faruk, coba dulu Bang Faruk ya, coba dicatat dulu Bang yang saya sampaikan ini Bang. Abang nampaknya kalau udah saya sampaikan Abang bilang saya nggak ada bilang gitu loh. Tadi kan sudah saya bukakan ayat di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Itu Yesus berkata, ini jangan saya ulang-ulangi lagi Bang. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ngomong di situ adalah Tuhan Yesus, bukan Bang Faruk Sianipar. Tadi kan saya bilang Bang, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang ngomong Tuhan Yesus. Nah, siapa lagi? Ada lagi ayatnya? Ada. Di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di dalam Kisah Para Rasul juga dituliskan, ini Kisah Para Rasul, rasul-rasulnya Tuhan Yesus, jangan lagi bilang ormas. Ya, ini mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak KPR ada berapa? Ada tanya dibilang kan? Noel, KPR berapa? Ini ku catat ini, ayat ada demokrasi KPR berapa?
KPR 4 ayat 12. Ya, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, ya. Nah, di Efesus 2 ayat 8. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri, dan seterusnya, ya. Banyak, Bang. Oke. Nah, sekarang tadi saya dengar tadi Bang Farouk mengatakan Fusilat ayat 30, ya. Saya buka kembali ayat Fusilat 30 ini. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, ya. Bang, kalau di kami, kitab suci kami itu Injil dan Taurat, Bang. Ya. Kalau di dalam Taurat kami masih menggunakan kata-kata gelar untuk Tuhan yang maha segala-galanya itu Allah. Ya, ingat di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kau bilang sama orang Kristen dimanapun, Tuhan kalian itu siapa sebenarnya? Semua orang Kristen sepakat mengatakan Allah Tritunggal. Coba singkatkan dulu, Tuhan kalian siapa? Allah. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ya. Jadi Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan jangan lupa kok Bang Farouk, kalau abang tahu tentang agama pagan Quraisy, nama Tuhan orang itu pun Allah, Bang. Gimana itu Bang Farouk? Tahu kan nama bapaknya Nabi Muhammad namanya Abdullah kan, Bang? Hamba Allah, itu Abdu, hamba Allah, ya Allah sesembahan terbesar mereka. Nama Tuhannya pun Allah. Kalau mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, lantas mereka gimana? Sama dengan orang Islam masuk surga juga. Maka ini yang perlu kita bedah. Allah ini, Allahnya siapa ini sebenarnya? Karena kami pun, Tuhan kami pun, kami menyebut Tuhan kami Allah Tritunggal. Yesus itu adalah bagian dari Allah itu sendiri. Paham ya Bang ya? Itu satu. Yang kedua, mereka di sini ada ayatnya, gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan, Bang. Jangan lupa Bang Farouk, itu ada kata-kata dijanjikan. Tahu nggak arti kata dijanjikan? Ya, bukan pasti, tetapi dijanjikan. Makanya saya komparasi dengan surah Maryam ayat 71, Bang. Coba nanti buka, Bang. Coba catat dulu, Bang. Bahas dulu, Bang. Maryam 71. Tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi neraka itu. Itu nanti bahas, Bang. Tadi belum Abang bahas itu. Bagaimana mungkin ada Allah yang mengatakan tidak seorang pun dari antaramu masuk neraka? Di satu sisi lain Abang mengatakan yang menyebut nama Allah dijanjikan surga. Ini kan berkebalikan dia jadinya kalau memang Abang saya ikutin ya. Dan di An-Naba 23 nanti lihat di situ Bang, orang-orang yang berdosa itu pasti masuk neraka. Adakah orang yang nggak berdosa di dunia ini? Nanti jelaskan ya Bang kok. Silakan Bang. Oke, ya buat Noel dan juga teman-teman Kristen yang lainnya, dengar narasinya Bang Farouk ya. Silahkan kalian jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kalian jangan jadi halu. Sejak kapan kitab Taurat itu kitabnya Kristen? Ya enggak aja lihat. Rusak kalian bikin ilmu pengetahuan rusak. Bibalmu sendiri saja yang kau imani kitab itu adalah kitabmu. Ulangan 33 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44 mengatakan kitab itu untuk Musa, untuk jemaat Yakub, bukan jemaat pemakan babi. Tolong ditarik kata-katanya Dinda. Kitab Taurat itu untuk Bani Yakub, untuk umat Israel. Setelah mereka lepas dari cengkraman Firaun dibawa oleh Musa, begitu keterangan di dalam Ulangan 4 nomor 44. Terus kalian katakan kitab kalian Injil. Silakan kalian jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan halu. Sejak kapan Yesus berkata, aku datang ke dunia ini membawa Injil untuk Kristen?
manusia kata dia. Berarti dari kodok gitu. Dari biawak gitu, dari Nyi Roro Kidul gitu, dari kuntilanak dia dapatnya. Kristen itu nggak pernah punya kitab yang disebut dengan Injil. Karena apa? Karena tidak ada legalitas dan juga validasi dari sosok yang kalian sembah dan kalian elu-elukan. Yesus nggak pernah berkata, sesungguhnya aku datang ke dunia ini membawa kitab Injil untuk Kristen. Gak ada. Bahkan dalam narasi Paulus ketika dia mengatakan dia menerima Injil bukan dari manusia, dia tidak katakan Injil itu untuk Kristen. Enggak. Kemana arah Injil itu diarahkan dia nggak bilang gitu loh. Jadi apa kitab kalian? Kitab kalian itu yang tertulis itu dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tulisan siapa itu? Terus kedua tidak, ya kita satu-satu dulu lah. Kau jawab dulu satu pertanyaanku. Kau jawab pertanyaanmu. Di awal tadi kau kan prolog kan? Gak boleh bertanya. Sama, aku tadi di awal kan prolog. Aku tidak bertanya gitu loh. Di kesempatan ini kamu boleh bertanya. Bukan di kesempatan tadi kamu bertanya karena kita prolog dulu. Oke. Tadi kan saya tanya nih, siapa ini sosok oknum, ormas ya atau pemain lenong yang pernah menjanjikan surga kepada Kristen di dalam Bible? Anda berikan data Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ Yesus mengaku dirinya jalan. Tujuannya siapa? Bapak. Dia mengaku dirinya Tuhan. Cuman sih. Yohanes 3 nomor 16 ya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena besarnya kasih Allah akan dunia ini hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapak tak mengatakan hingga dia mengaruniakan Tuhannya yang tunggal. Dalam Yohanes 3 nomor 16 kan gitu bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sementara Yesus tak kalian pandang sebagai manusia, kalian panggil sebagai Tuhan. Kecuali ayatnya mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya, inilah Tuhan yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Nggak ada. Lalu dalam ayat itu tidak ada juga dikatakan keselamatan atas Kristen. Nggak ada juga. Terus dalam KPK 4 nomor 12 juga tidak ada tertulis ya Yesus Tuhan menjanjikan surga buat Kristen. Nggak ada. Tolonglah. Ini nasihat lagi kepada kalian gitu loh. Diskusi kita gini akan bisa berjalan ini karena apa? Prolognya saja tidak didasari oleh kejujuran. Jangan timpal lagi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung isi dari tema, sementara kulit dari tema belum kita kaji. Kulit di Islam ini udah aku sampaikan, kulit di Kristennya sampaikan dulu lah, baru kita bertanya ke dalam gitu loh. Silahkan kalian jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama jangan halu dan juga penipu. Jangan tipu lagi lah kita. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Jangan berikan 1000 data, 1.000.000 data. Di mana data itu semua? Ya bersifat blunder datanya. Data-data yang ambigu, Fussilat 30 sudah jelas isinya. Terus kau bilang Bang Farouk di situ tertulisnya kata dijanjikan. Kau memahami Quran dengan terjemahan. Aku menjelaskan kau dengan original teksnya. Salahnya di mana kau? Di mana? Bukan di salah di aku. Salahnya di kau, Dinda. Sebelum kita berbicara lagi, saya tidak akan menyentuh itu Maryam 71-nya. Sebelum kamu jujur nih, ya siapa sosok ormas atau LSM yang menjanjikan surga pada Kristen ya? Bang Faruk, saya akun yang satu lagi bisa nggak? Ini algoritmanya kayaknya macet ini, yang penontonnya cuma 15 orang aku. Akun satu lagi ya, akun utama ya. Kau ya, akun utama. Akun itu. Bisa. Akun utama aku udah kebuka. Iya, PK juga. Bentar ya, aku buka akunku satu lagi ya, Bang. Coba. Cepet ya. Tinggi dia udah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman di YouTube ya, teman-teman ya. Setelah sekian lama Bang Farouk nggak pernah live di YouTube ya, dengan perangkat seadanya. Kali ini Bang Farouk live pakai di YouTube teman-teman ya. Ya, semoga
Teman-teman di YouTube sehat selalu, dimudahkan Allah rezekinya, dimudahkan Allah urusannya, ya, ditambahkan Allah keberkahannya, sehingga teman-teman bisa berbagi super chat di channel YouTube-nya Bang Faruk. Kenapa? Karena Bang Faruk lah YouTuber yang gajiannya 2 tahun sekali, teman-teman. Saya dari YouTube ini gajiannya 2 tahun sekali, ya. Karena dari video-video itu tidak ada rupiah jadi teman-teman. Saya pernah gajian 3 bulan yang lalu dari YouTube sebesar 2,4 juta ya. Saya dapat dari YouTube, yaitu penghasilan selama 2 tahun. Itu dapatnya dari super chat. Mana dia? Inilah, bentar lagi kita mau sholat zuhur kan. Ya kita harapkan gitulah, jujurlah. Kemana-mana datanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia kan jalan, bukan tujuan. Tujuan dia siapa? Bapa. Nah, berarti otoritas tertinggi ada pada siapa? Pada jalan apa pada tujuan? Pada tujuan. Siapa tujuannya? Bapa. Berarti yang berhak memberikan janji atau memberikan surga dalam Kristen itu otoritasnya jatuh kepada Bapa, bukan kepada Yesus. Loh, akun tadi ini bukan? Bukan, ini akun utama ini. Oh, udah, yuk. Yuk, aku 1:30 mau sholat. Sejam lagi, yuk lanjut. Iya. Tunggu nih, loading bentar ya. Ada lagi masalahnya. Nunggu spender dia ini. Walah. Nunggu spender dia ini. Bentar, sejam lagi kita duhur soalnya teman-teman kan. Mana ya si Gabriel ini? Habis Gabriel nih. Live-nya dia. Aku udah live YouTube, ditolaknya pula lagi. Udah live YouTube aku. Kalau di YouTube ini 1 jam dia. Oke. Ya langsung pindah. Ayo, buat ini Bang, waktunya Bang. Nah, waktumu ini kan, silakan. Ya. Teman-teman tolong dibantu tap-tap ya, teman-teman ya. Oke, baik. Baik, tadi saya udah mengatakan bahwa tentang waktunya. Gimana sih? Kok susah kali PK sama kau apa? Mana PK-PK-nya? Itu udah ini loh, udah ada abang inilah confirm lah. Itu udah aku undang loh. Mana dia? Itu udah ada waktu 39 38. Aku yang undang kau, belum kau terima. Cuman sih kita ini?
Kok nggak ada di sini call requestnya? Tunggu dulu 25 detik ini, bentar, habisin dulu 25, 24, bentar dulu. Baru sama siapa ini aku PK kayak gini susahnya. Biasanya nggak kayak gini kali loh. Mana ini? Nah itu. Silakan. Ayat 6 dikatakan, Yesus yang mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yaitu adalah artinya hanya melalui Tuhan Yesuslah jalan keselamatan. Ya, tidak ada yang lain selain daripada Tuhan Yesus. Walaupun Bang Faruk mengatakan Tuhan Yesus adalah utusan, terserah Bang, tetapi juru kunci atau juru selamat hanya melalui Tuhan Yesus. Itu yang pertama, ya, di Yohanes 14:6. Nah, di Yohanes 3 ayat 36 itu juga ada ayatnya berbunyi, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal, tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah ada atasnya. Ya, banyak ayat-ayat yang lain. Seperti di ayat Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, Yohanes 10 berapa? di Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36, barang gimana? Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 9, Yohanes 3 ayat 36. Tuh, jelas ya. Yohanes 14 ayat 6. Di Kisah Para Rasul tadi juga udah saya sebutkan, itu tadi udah Bang catat. Oke. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan kepada Bang Faruk, Bang, Abang coba dulu singgung dulu Bang Maryam 71 ini Bang Baro. Dari tadi nggak ada Bang singgung-singgung Maryam 71 ini. Ya. Tidak seorang pun dari antaramu yang tidak mendatangi neraka. Saya tanya dulu satu simpel aja sama Bang Faruk. Bang Faruk, menurut Bang Faruk, apakah semua orang akan masuk duluan ke neraka dulu, lalu dicuci, setelah bersih baru diangkat dari neraka menuju surga? Abang percaya nggak itu? Ayat itu, iya atau tidak aja dulu Bang, tiktokan sekali aja, iya atau tidak? Apa itu? Menurut Maryam 71 dan 72 katanya tidak ada seorang pun manusia yang tidak mendatangi neraka. Lalu di ayat 72 setelah dicuci dibersihkan dosanya lalu diangkat dari neraka menuju surga. Abang percaya nggak atau benar nggak itu Bang? Isi narasi dalam surah Maryam 72 nggak kayak gitu. Kau udah model terjemahan pun kau pelintir terjemahan. Setelah Oke. Enggak, berarti bukan seperti itu. Intinya tidak seperti itu. Bukan ya? Oke, nanti jelaskan. Nanti jelaskan. Oke ya. Enggak sekarang. Nanti jelaskan itu ya, Bang. Ya. Di ayat Maryam 71 dikatakan tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak mendatangi. Bang, di situ coba sorot nanti kata-kata al-wurud. Mendatangi itu di situ bahasa Arabnya adalah wariduha, kata dasarnya al-wurud. Coba Abang cek arti kata al-wurud itu memasuki atau mendatangi. Coba nanti dicek dulu ya al-wurud ya Bang ya. Di Al-Qur'an tafsir Ibnu Katsir saya cek itu katanya memasuki itu Bang. Nanti ada saya bukakan dalilnya dari handphone saya ini. Ya, jadi orang Islam semuanya, nggak cuma orang Islam ya, kata si Rashid kemarin semuanya katanya, bukan cuma kami, semua katanya. Itu Rashid yang ngomong, loading yang ngomong. Nah ini nanti coba garis bawah yang saya sampaikan itu Bang. Nah yang kedua nanti coba Abang baca di dalam surat An-Naba 23. Coba catat dulu Bang Faruk, dicatat dulu surat An-Naba 23. Di situ dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tidak melakukan dosa, yang akan dicuci, yang akan mendatangi neraka, disiksa di neraka. Coba nanti baca surat An-Naba 21, 22, 23. Di situ dikatakan
orang-orang yang mendurhakakan Allah akan memasuki neraka selama berabad-abad lamanya. Pernah ini saya tanyakan sama teman-teman Islam. Menurut teman-teman Islam, adakah manusia yang tidak berdosa? Jawabannya tidak ada. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Maka menurut An-Naba 20, 21, 22, 23, apakah manusia memasuki neraka selama berabad-abad lamanya? Mereka jawab iya. Tapi menurut keyakinan teman-teman Islam akan diangkat katanya nanti. Coba jelaskan nanti An-Naba ini ya Bang ya. An-Naba 20, 21, 22, 23 dan Maryam 71 dan 72. Itu aja Bang Faruk. Silakan Bang Faruk. Oke, teman-teman ya, kembali dari awal tadi teman-teman. Jadi awal diskusi tadi kita bertanya kepada Gabriel, siapa sosok, siapa tokoh, siapa ormas, siapa pemain lenong yang menjanjikan surga kepada Karistin? Siapa? Bahkan si Gabriel nggak berani menyebut satu nama, satu ormas atau satu grup pemain lenong, nggak berani dia nyebutnya gitu loh. Larinya Yohanes 3 nomor 36. Di dalam Yohanes 30:36 tidak ada satu sosok, satu nama yang bertuliskan menjanjikan surga dan keselamatan bagi Karistin. Di dalam Yohanes 10 nomor 9 juga begitu loh Dinda. Tidak ada satu nama, satu sosok, satu individu, satu ormas, satu pemain lenong yang menjanjikan surga kepada Karistin. Janganlah berikan data yang ambigu seakan-akan Anda matikan akal Anda. Dan di dalam Yohanes 14 nomor 6 juga tidak ada satu nama, satu sosok, satu individu, satu LSM, satu atau bahkan satu grup boy band yang menjanjikan surga kepada Karistin. Terus kau bilang surah Maryam 71 itu gimana Bang Faruk? Gitu loh. Kata Wadduha itu berasal dari kata al-wurud. Aduh Dinda, jangan dulu mau sentuh original teks, kok nggak ngerti. Al-wurud itu isim, sementara warid itu fiil. Cemana ya Kak? Tak bisa kau pahami satu kata, ya, yang tidak bisa di dalam Al-Quran, di dalam gramatikal bahasa Arab, tak bisa kau pahami satu kata, ya, dengan arti yang sama ketika disambungkan atau dimasukkan kepada kata yang lainnya. Kenapa aku katakan al-wurud itu adalah isim? Kata diawali dengan huruf alif dan lam. Dia isim, kata benda. Sementara mendatangi itu kata apa? Itu kata sifat apa? Itu kata apa? Kata kerja, yaitu fiil. Gitu loh. Beda lah kata benda sama kata kerja. Gimana ya? Analogi sederhana aku berikan aja kepadamu nih Dinda. Ini analogi ya, nggak bisa masukkan ke dalam nahu dan sorab gitu loh. Abangmu ini belajar nahu sorab Dinda, aku nggak paham nahu sorab kau. Kok makin kalau kau bawa ke situ makin ketahuan bodohnya kau. Maaf, aku bilang gitu loh. Mendatangi itu beda dengan masuk. Contoh, ketika aku mendatangi lapas penjara, apakah aku masuk ke dalam penjara? Kan enggak. Aku kan bukan narapidana. Ketika aku mendatangi Makobrimob, apakah aku menjadi anggota Brimob? Kan tidak. Aku cuma mendatanginya. Dan kata warid itu kalau kau pahami benar apa arti lebih dalamnya, mendatangi tanpa merasakan kondisi tempat itu warid. Mendatangi tanpa merasakan kondisi di tempat itu, gitu loh. Makanya aku berikan kamu analoginya. Itu nggak ada cuci dulu apa dulu, nggak ada. Gitu loh. Dan kami selamatkan, kan diselamatkan siapa? Jadi gini loh Dinda analoginya. Kami datang ke neraka itu sehilmu. Biar Allah menunjukkan kepada kami siapa-siapa dari hamba yang disiksa di dalam neraka. Lewatlah nanti aku kan mendatangi neraka lah kami nanti gitu loh, melalui titan syirat. Ku tengoklah nanti isi Gabriel tengok isi Gabriel.
Bom disiksa si Edis itu. Bukan kan tersiksa. Beda halnya dengan ini Markus 9 nomor 49. Kalau ini jelas gitu loh. Sebuah kepastian. Nih. Kau kasih buat datanya ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang loh. Ini setiap orang. Ini karena setiap orang akan digarami dengan api. Nih. Markus 9:49. Ayo kau. Jelaskan berdasarkan original teksnya, silakan. Setiap orang akan digarami dengan api. Setiap orang. Di sini tertulisnya kata setiap orang. Gitu loh. Jadi setiap orang yang percaya dengan tulisannya Markus, termasuk Karistin, akan digarami dengan api. Gitu Didanya, tolong Didanya, sebutkanlah nama, tokoh, sosok, atau LSM yang pernah janjikan surga sama Karistin, silakan. Oke, mana dia? Oke Bang Faruk, saya kayaknya karena bolak-balik Abang bertanya hal yang udah saya jawab ya, itu aja yang Abang tanya dan itu aja jawaban saya. Tadi udah saya katakan sama Abang berulang kali ya bahwa Tuhan Yesus menjamin keselamatan di dalam ayat Yohanes 14 ayat 6 ya, di ayat-ayat di ayat Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 10 ayat 9 ya, dan banyak-banyak ayat yang lain. Itu Yesus yang berbicara di situ, belum lagi kisah para rasul. Tunggu dulu, jangan dipotong Bang. Loh, Bang Faruk jangan potong Bang ya. Dan ayat-ayat lain di KPR juga tadi udah saya sebutkan, udah banyak saya sebutkan, udah ada 5 saya sebutkan Bang. Saya rasa udah cukup itu ya. Nah, sekarang saya tadi dengar Bang Faruk mengatakan bahwa orang Islam katanya masuk ke neraka, katanya say hello katanya gitu. Aduh, Bang. Bang, gini ya Bang ya. Pikir kan, aku tadi bilang masuk atau mendatangi. Kenapa aku ngomong? Nah, diskusinya nggak sehat kayak gitu. Aku tadi mengatakan mendatangi atau masuk. Ya, saya tanya mendatangi di dalam terjemahan Al-Quran ini benar nggak mendatangi neraka? Iya mendatangi, tapi tadi kamu narasikan masuk kan? Aku tadi mengatakan mendatangi. Baik. Ini saya tunjukkan sumber bahwa itu adalah memasuki berdasarkan sumber yang lain ini ya Bang ya. Jadi biar kita ada bukti. Nanti jangan Abang bilang itu kan yang ngomong kau, Abang bilang gitu kan. Ini adalah Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Dia saya dekatkan aja lagi nih ya. Ini Bang, Maryam 71 ya. Nih, Maryam 71 nih. Lihat, Maryam 71. Ini lihat ini ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini apa yang Rasulullah bersabda, tidak seorang pun yang bertakwa dan tidak seorang pun yang durhaka melainkan memasuki neraka Bang ini. Oke, ya. Kata memasuki neraka. Dalam original teksnya apa? Bang Faruk jangan rusuh Bang. Kita kan mau diskusi panjang. Kenapa dipotong-potong Bang? Oke. Di sini di tafsir Al-Aufi ya, imam orang Abang ini Al-Aufi mengatakan bahwa mengatakan dia ya bahwa kami akan sebentar. Ini. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka, memasukkan katanya Bang. Oke. Nah, di sini di Imam Ahmad juga mengatakan ini tidak ada seorang pun dari antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Nah, di sini juga dikatakan bahwa nih al-wurud ini al-wurud dalam ayat ini berarti masuk bukannya keluar. Ini lihat. Masuk bukannya keluar, ya. Jadi Bang Faruk jangan mimpi, Abang dijanjikan tetapi fakta kenyataannya neraka itu kepastian Bang ini. Ini Nabi Muhammad yang ngomong Bang, bukan saya ngomong ya Bang ya. Muhammad yang ngomong ini. Nah,
Dan imam-imam Islam juga mengatakan hal tersebut. Nah, ini yang perlu nanti abang jelaskan. Kalau kita baca bang di dalam surah An-Naba ayat 23, nih, ku bacakan sama abang ayat 23 ya, An-Naba ya. Nih, kita baca surah An-Naba 23. Mereka tinggal di dalamnya selama berabad-abad lamanya. Oke, An-Naba 22 apa tempatnya? Apa penjelasannya? An-Naba 21 20. Sesungguhnya neraka jahanam tempat mengintai bagi orang-orang ya yang berdurhaka kepada Allah katanya. Ya, pertanyaan saya kan sama Bang Faruk gini aja, Bang, yang melampaui batas. Benarkah orang yang melampaui batas itu adalah orang berdosa? Kalaulah orang semua berdosa, maka semuanya orang akan memasuki neraka berabad-abad lamanya sesuai dengan An-Naba 23. Paham nggak Abang? Coba Bang jelaskan dulu itu An-Naba 20, 21, 22, 23 dengan Maryam ayat 71 itu Bang ya. Itu dulu nanti Abang jelaskan. Jangan panjang-panjang dulu Bang, 2 ayat aja. Ah, 2 ayat aja. Pertanyaan abang tadi kan udah saya jawab. Saya tunjukkan 5 dalil. Siapa yang menjamin surga, Bang bilang? Keselamatan itu, Bang, itu namanya surga. Nggak mungkin keselamatan itu neraka. Gimana? Tadi saya udah banyak menunjukkan sama abang bahwa Yesus menjamin keselamatan. Ya, menurut pengertian Bang Faruk, keselamatan itu bukan berarti surga katanya. Jadi keselamatan itu apa? Menurut Bang Faruk? Banyak Bang ayat di Alkitab Bang. Makanya kami sebagai orang Kristen begitu kami percaya kepada Tuhan Yesus kan. Oke, 1 detik nggak boleh lewat ya nama dia. Oke, lanjut. 2 ayat itu ya Bang ya. Jelaskan nanti 2 ayat itu. An-Naba 20, 21, 22, 23 sama dulu ya. Kita klarifikasi dulu kejujuran sama si Gabrielnya ya. Mana mukanya? Tunggu. Oke, silakan. Dalam Yohanes 14 nomor 6, adakah Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Loh, kita keselamatan kok jadi Tuhan dibahas, Bang? Tunggu dulu. Ada nggak di situ dia mengatakan dirinya Tuhan? Kita jangan lari ke konteks lah. Adakah di situ tulis kata Kristen? Kita keselamatan atau Kristen atau Tuhan sekarang bahasannya? Kan keselamatan Jangan melebar. Keselamatan Kristen kan? Iya kan? Temanya kan ini. Konsep keselamatan Islam versus Kristen. Jujur aja. Di dalam Yohanes 14 nomor 6, adakah tertulis kata Kristen? Nggak ada. Yohanes 13 nomor 6, Yohanes 3 nomor 16, ada tertulis kata Kristen? Nggak ada. Dalam KPK 4 nomor 12, adakah Yesus Tuhan menjanjikan keselamatan bagi Kristen? Nggak ada. Dalam Yohanes 14 nomor 6, adakah Yesus menyatakan dirinya Tuhan menjanjikan keselamatan bagi Kristen? Nggak ada. Yohanes 14 nomor 6, Yesus menyatakan dirinya jalan. Otoritas tertinggi tujuan. Siapa tujuannya? Bapa. Justru kamu itu akan babak belur, semakin babak belur kalau kau bawa Yohanes 14 nomor 6. Bahkan si jalan nggak pernah menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Konon lagi si tujuannya itu Bapak. Makanya pertanyaan saya itu saja, karena apa? Narasimu dibangun atas dusta dan kebohongan. Jujur aja lah, nggak ada gitu loh. Yohanes 3 nomor 36. Adakah tertulis kata Kristen? Nggak ada. Adakah tertulis keselamatan atas Kristen? Nggak ada. Adakah tertulis keselamatan atas orang-orang yang menuhankan Yesus? Nggak ada. Gitu loh. Yohanes 10 nomor 9. Adakah tertulis Yesus menyatakan keselamatan atas Kristen? Nggak ada. Sementara eksplisit di dalam Bible, dalam Matius 7 21-23, Yesus secara eksplisit mengatakan, panggil aku Tuhan, bernubuat dengan namaku, berposisi dengan namaku, kusir kau katanya, kudustakan kau, kunyatakan berbuat kejahatan kau. Imbangin data itu. Aku nggak akan bertanya ini Dinda kalau tidak berdasarkan eksplisitnya Yesus menyangkal, menolak dan mengatakan orang manggil Tuhan itu dipanggil si pembuat kejahatan. Harusnya kau imbangin, jangan kamu mengais-ngais data di mana datamu itu masih bersifat ambigu, bahkan jauh dari ambigu.
Gitu loh. Itu lagi nanti kutanyakan. Sebutkan siapa sosok tokoh LSM bahkan ormas dan pemain lenong yang janjikan surga pada Karistin. Dengar tidak? Hadis yang kau bawa itu tadi tidak mengarah umat Islam yang masuk ke dalam neraka. Karena apa? Ini di dalam surah Maryam 71 itu kan tertulis duha. Ya kan, warid tertulis di situ. Wa itu dan. Oke? Hadis Sahih Bukhari nomor 727.280 nih. Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami, ya Fulai menceritakan kepada kami, Hilal menceritakan kepada kami apa ini? Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku masuk jannah kecuali yang enggan. Di sini tertulis masuk ya, nih dalam original teksnya, ya, qala ummati yadkhulul jannah. Memasuki tertulis bahasa dalam original teksnya apa? Khulun, bukan warid. Kenapa bukan warid? Jelas beda kan? Kenapa bukan warid? Tapi tertulisnya ya dakhuluna. Ini memasuki. Makanya kau jangan sentuh original teks, Dinda, nggak nyampe otakmu ke situ. Belum umatku, kata Rasulullah. Gitu loh. Sementara dalam hadis yang kau bawa tadi, ketika di situ tertulis kata memasuki, aku tuntut kau. Dalam original teks hadis itu tertulisnya kata apa? Biar abangmu ini yang mengkritik terjemahannya itu tadi. Kami nggak murtad, Dinda, kalau kami menolak terjemahan. Siapa sosok tokoh atau ormas yang menjanjikan surga keselamatan bagi Karistin? Silakan. Itu aja pertanyaanku. Dari awal match sampai sekarang, bahkan sampai tahun 2070 nanti, itu ya pertanyaanku. Haus juga, Pak. Ya, tadi Bang Faruk mengatakan kalau saya bawa Yohanes 14 ayat 6, ada nggak di situ tentang Karisteng? Yesus menjamin surga kepada orang Kristen. Bang Faruk, kamu ingat nggak di surah Al-Fulat nomor ayat 30 tadi, Fusilat 30 tadi, ada di situ Islam? Coba jawab dulu, baca dulu. Makanya jangan lempar batu sembunyi tangan, Bang. Iya, tapi kan di situ universal, Dinda. Siapa Loh, siapa yang manggil Tuhannya Allah? Ngomong. Kenapa pelanggaran ini ngomong, coba? Aku nanya, Boleh gitu. Santai. Bertanya enggak sama aku? Bertanya enggak? Santai. Boleh santai nggak? Karena kau bertanya, ini Bang Faruk kan bertanya kok tadi kan. Ya udah, nggak tanggapi ya. Surah Fusilat ayat 30 tidak ada satupun berbunyi Islam. Maka di Yohanes 14 ayat 6, kenapa Faruk menuntut harus ada kata Karisteng? Dia tadi mengatakan, Bang Noel, di ayat Fusilat 30 itu kan itu secara umum katanya. Tetapi ketika di Yohanes 14 ayat 6, ketika Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun katanya, ku bilang itu secara umum juga enggak, Bang Faruk? Oh enggak boleh. Ini yang ku bilang, Bang Faruk. Bang Faruk itu namanya mau menang sendiri. Ya, mau menang sendiri. Abang menuntut harus ada kata-kata Karisteng. Di Fusilat 30 pun nggak ada kata-kata Islam. Abang menuntut abang mengatakan di Fusilat 30 itu secara umum, Mbak Noel. Saya bilang kalau di Yohanes 14 ayat 6 tidak ada seorang pun di antaramu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu umum nggak, Bang Faruk? Oh enggak, itu enggak umum.
ya, mungkin penonton bisa menilai ya, mungkin penonton yang ada di ruangan ini bisa menilai ya, mana yang berkualitas, statement-statement Bang Paru atau statement saya sendiri. Ya, jangan kita gini Bang, ketika Abang benci kepada